Bertemu lagi dengan Kang Afif di sini. Pada video kali ini saya akan sharing pada Anda 7 cara mudah cara belajar lebih cepat. Ilmu ini menurut saya penting sekali, terutama ketika Anda ingin mempelajari hal-hal baru. Kebayang dong, di luar sana banyak sekali informasi-informasi yang mungkin berharga buat Anda. Tapi ketika kita itu belajarnya tidak cepat, maka bisa jadi terlewat ilmu-ilmu penting tersebut. Oleh karena itu, simak video ini dan tiru sebanyak mungkin yang Anda bisa. Manfaatnya saya yakin akan terasa di kemudian hari. Kita mulai dari yang pertama. Cara untuk belajar lebih cepat yaitu adalah dengan memecah tugas atau materi menjadi bagian-bagian kecil. Contoh, misalnya ketika Anda ingin mempelajari buku, ya satu buku nih, tebal. Nah, bagaimana cara cepatnya? Sebenarnya bukan langsung membacanya secara keseluruhan, melainkan Anda buka daftar isinya dulu. Dengan Anda melihat daftar isi, ada dua manfaat utama. Pertama, Anda mengetahui gambaran secara keseluruhan, apa aja ini isi bukunya, materinya. Dan yang kedua, Anda bisa memecah materi-materi mana yang menurut Anda itu penting. Wah, ternyata materi bab 2 ini penting sekali, bab 3 ini biasa aja, bab 1 mungkin bisa dilewat, bab 4 ini super penting, seperti itu. Nah, ketika Anda sudah memetakan seperti itu menjadi bagian-bagian kecil, maka ketika Anda belajarnya pun akan bisa jauh lebih cepat. Oke, karena bab 1 tidak terlalu penting, Anda bisa bacanya cuma skimming. Bab 2 penting, maka Anda di situ bisa langsung fokus ke situ ya untuk serius di situ. Bab 3 mungkin biasa-biasa aja, bisa Anda skimming lagi ya, skimming tuh membaca permukaannya. 4 karena penting banget menurut Anda ya, maka Anda bisa fokus di situ. Nah, jadi pecahlah materi menjadi bagian-bagian kecil. Oh ya, satu lagi manfaatnya, yaitu adalah dengan memecah menjadi kecil-kecil, membantu Anda untuk men-track progresnya. Wah, saya udah sampai sini. Nah, itu tahu tuh. Oke, berarti udah 2 bab yang terselesaikan. Oke, udah 3 bab yang terselesaikan. Seperti itu. Kemudian, cara kedua yang bisa Anda aplikasikan untuk belajar lebih cepat yaitu fokus. Fokus hanya pada satu tugas di satu waktu. Jadi kalau misalnya Anda punya 7 materi yang harus dikuasai, ya ada 7 list atau 7 tugas, maka Anda coba pilih salah satu prioritasnya. Setelah Anda mengambil itu, maka fokuskan total ke menyelesaikan tugas tersebut. Nah, penelitian ini disebutnya adalah the power of focus. Jadi ternyata menurut hasil-hasil penelitian itu menunjukkan ketika seseorang itu bisa fokus hanya satu tugas di satu waktu, maka dia bisa menyelesaikan tugas-tugas lainnya lebih cepat dibandingkan orang yang loncat-loncat. Oke, di sini sambil mikirin yang ini, sambil mikirin yang ini, seperti itu ya. Jadi usahakan untuk belajar lebih cepat, fokus satu dulu diselesaikan. Anda mau belajar digital marketing? Oke, apanya dulu? Pecah dulu. Oke, Facebook. Oke, apanya? Iklannya. Oke, Anda belajar fokus di situ dulu. Jangan distract sama, wah sekarang mau Instagram, sekarang mau YouTube, sekarang mau website. Nah, jangan. Fokus satu-satu dulu. Nanti kalau sudah selesai, baru pindah ke yang lain. Berikutnya, yang ketiga yaitu adalah lebih baik waktunya pendek tapi rutin dibandingkan panjang tapi sekali-sekali, sebulan sekali, 2 bulan sekali gitu. Nah, ketika belajar satu materi, kalau memungkinkan ya, usahakan menjadi habit ya, menjadi rutinitas. Dibandingkan ibaratnya nih ya, Anda misalnya mau belajar digital marketing misal ya. Nah, itu kan ada banyak sekali tuh ya, ada banyak yang perlu dipelajari. Ada website, Facebook Ads, Google Ads, IG Ads ya, TikTok dan sebagainya. Dibandingkan langsung semuanya dilahap bersamaan di satu hari ya, maka potensi lupanya pun akan semakin banyak ya. Kemudian otaknya juga kan, memori itu ada batasannya ya gitu. Selesai sih, tapi daya serapnya nanti kurang. Nah, akan lebih efektif ketika Anda pecah-pecah ya menjadi misalnya 1 jam, 2 jam, 1 jam, 2 jam, tapi rutin ya setiap hari. Nah, selain otak kita akan nantinya lebih cepat dalam menyerapnya, juga akan membantu Anda membuat habit atau kebiasaan ya, rutinitas yang bisa membantu Anda, oke, berarti sekarang harus belajar. Oke, sekarang harus belajar. Seperti itu. Nah, mungkin ini mirip sama prinsipnya Bruce Lee yang dia pernah menyebutkan kurang lebih seperti ini. Saya akan lebih takut pada orang yang belajar satu jurus tapi rutin 1000 kali
ya, dibandingkan orang yang belajar 1000 jurus tapi di satu waktu aja, satu kali belajar. Nah, seperti itu ya. Jadi itu prinsip yang bagus ya gitu. Jadi mendingan cukup ya satu tapi dipecah-pecah seperti itu, jadi rutin nantinya ya, itu akan membuat menjadi mahir dibandingkan banyak di satu waktu bersamaan. Oke, berikutnya yaitu yang keempat, untuk belajar lebih cepat itu adalah Anda perlu memantau progres Anda. Ketika Anda ada saatnya berhasil, ternyata pinter, saya, gitu ya. Wah, ternyata selesai ini ya gitu, materi ini gitu. Nah, Anda pantau apa yang membuat Anda itu berhasil di saat itu. Ya, catat apakah mungkin karena lingkungannya, apa karena waktunya, timingnya, apa karena materinya, apa karena apanya, itu ada pantau. Begitu juga ketika Anda gagal, ya ketika wah saya udah mengagendakan nih, saya udah duduk nih setengah jam baca buku, tapi kok nggak ada satupun yang nempel. Anda coba pantau, ya progresnya Anda catat. Wah kenapa nih? Apakah ternyata karena saya ada janji lagi 5 menit lagi, jadi otaknya tuh sama hatinya tuh nggak tenang seperti itu. Atau misalnya karena faktor-faktor lainnya. Nah itu perlu dipantau. Tujuannya adalah kalau berhasil ya Anda bisa mengulangi keberhasilan itu, juga beri rewards kepada diri Anda. Kalau gagal ya berarti Anda bisa mengevaluasinya sehingga nanti nextnya itu akan lebih cepat lagi. Berikutnya yang kelima yaitu adalah bertanya pada diri sendiri. Nah, bertanya pada diri sendiri ini ada dua. Yang pertama yaitu adalah bertanya pada diri sendiri alasan kenapa Anda mau mempelajari itu. Yang kedua adalah bertanya seolah-olah kuis atau mengetes diri sendiri. Nah, dua-duanya memiliki efek yang positif terhadap belajar lebih cepat. Kita mulai dari yang pertama, yaitu adalah bertanya kenapa saya mau mempelajari itu. Ya, misal Anda mau mempelajari tentang grafologi misalnya. Ya, pertama tanya dulu nih, kenapa saya perlu belajar grafologi? Kenapa? Apa manfaatnya nanti buat saya? Berapa lama nanti belajarnya? Apa saja tanda-tandanya? Apa saja ini, apa dan sebagainya. Nah, semakin kita tahu why-nya, ya, kenapanya, maka ketika belajar nanti biasanya akan lebih cepat. Kenapa? Karena sudah terbentuk track di otaknya kenapa kita harus belajar itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah bertanya seperti kuis atau mengetes diri sendiri. Nah, kalau yang kedua ini fungsinya adalah untuk meningkatkan pemahaman. Jadi ada penelitian yang menyebutkan bahwa ketika kita itu menanyakan pada diri kita sendiri ya, atau ada orang lain, guru ya gitu, yang nanya pada kita tentang materi yang baru kita baca, ya ditanya nih, apa tadi yang kamu baca misalnya ya, terus gimana orangnya, atau rumus ya, apa tadi rumusnya. Nah, otak kita itu kan akan merecall. Ketika kita merecall, itu ternyata akan meningkatkan pemahaman jauh lebih banyak. Nah, jadi ketika Anda terbiasa menanyakan pada diri sendiri, otomatis proses pembelajarannya pun akan lebih cepat. Karena apa? Karena lebih cepat paham. Nah, contoh bertanyanya adalah seperti ini. Tadi saya udah selesai bab 1. Apa ya inti-intinya? Nah, gitu ya. Seolah-olah kita menjawab, bertanya dan jawab aja sendiri ya. Oke, berarti intinya adalah ini. Oke, tadi tuh ada rumus apa ya gitu. Nah, Anda tanya sendiri, kemudian Anda jawab sendiri. Ya gitu. Itu akan lebih bagus. Atau ketika lagi belajar, kenapa orang ini melakukan ini ya? Coba cari tahu jawabannya. Nah, seperti itu. Ya, jadi bertanya itu salah satu kunci untuk cepat belajar. Berikutnya, kita masuk yang keenam, ya, ini menarik juga, yaitu adalah ajari orang lain. Bisa orang lain secara real, langsung, atau orang lain secara imajiner. Ya, seolah-olah kita mengajarkan orang lain, ini jadi gini loh, ini gini loh. Atau Anda sendirian di kamar, jadi ini tuh kayak gini, ini kayak ngomong sendiri aja, tidak apa-apa. Seolah-olah mengajarkan. Ini disebutnya adalah prothesis effect. Ya, prothesis effect. Jadi maksudnya adalah ketika Anda mengajarkan orang lain, maka pada saat yang bersamaan itu Anda sedang mengajari otak Anda ya, jadi lebih pintar. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ketika Anda mengajarkan orang lain, itu Anda harus seolah-olah tuh menyusun ulang lagi informasi yang udah Anda cerna. Ya, oke, berarti apa yang perlu saya sampaikan supaya orang itu paham. Nah, kan gitu ketika ngajarkan biasanya gitu. Oke, berarti apa dulu yang harus saya sampaikan? Nah, itu tuh secara tidak langsung akan menstruktur ulang informasi itu di otak. Nah, jadinya apa? Jadinya lebih efektif dan otomatis dampak positifnya lagi adalah lebih cepat dalam belajarnya, ya. Nah, jadi biasakan setelah Anda belajar, ya gitu. Coba diulangin lagi, ya gitu, seolah-olah mengajarkan orang lain, ya. Oke, jadi ini gini. Memang kelihatannya ada waktu ekstra,
ya, seolah-olah tuh ada waktu ekstra untuk mengajarkan. Tapi ya, setelah materi semua beres ya gitu, misal satu buku gitu, maka orang-orang yang mengajari lagi itu ternyata pemahamannya lebih besar dibandingkan yang tidak melakukannya. Nah, otomatis dia kan akan harus mengulang lagi, jadinya lebih lama gitu. Jadi itulah yang bisa Anda tiru ya, yang keenam. Terakhir, yaitu cara mudah untuk belajar lebih cepat, yaitu adalah ciptakan ritual belajar. Nah, ritual belajar ini terkadang suka terlewat. Jadi ritual itu gini, oke, saya mau belajar, ya gitu. Jadi menyiapkan diri dan psikologisnya, ya, mental, ya, semuanya. Nah, biasanya tuh ritual-ritual tuh macam-macam. Ada yang menyiapkan kopi, meja, ya, ada yang pakai musik, ada yang pakai aromaterapi, ya, lingkungan, lampu, misalnya lampu belajarnya dihidupkan dan sebagainya. Fungsinya adalah men-set secara psikologis bahwa ketika ruangannya seperti itu, berarti saya men-setting tubuh saya semua ya itu untuk belajar, siap. Nah, gitu. Ini bisa dibikin ya. Kalau Anda punya ruang belajar ya, atau misalnya punya waktu ya gitu sendiri, misalnya oke, saya jam 8 malam saya akan bikin teh panas ya, akan ini ruangannya di sini dan sebagainya, pakai kaos kaki, pakai apa dan sebagainya. Nah, kemudian Anda datang ke tempat itu ya, udah siap semuanya, maka itu Anda siap belajar. Nah, ketika ini dijadikan rutin ya, biasanya nanti di hari keberapa ya, ketika Anda masuk ke ruangan itu, biasanya secara psikologis siap untuk belajar. Tapi ada catatannya. Untuk ritual belajar ini jangan sampai membuat Anda ketergantungan. Maksudnya gini, tetap aja kita harus bisa belajar dimanapun. Ya, belajar dimanapun itu harus bisa. Nah, jangan sampai, wah, kalau nggak ada kopinya saya nggak bisa belajar. Wah, kalau nggak pakai kaos kaki saya nggak bisa belajar. Nah, jangan, itu udah ketergantungan ya gitu. Jadi bikin ritual tapi jangan sampai mengurangi kemampuan Anda untuk belajar di tempat lain. Nah, ketika Anda sudah punya ritual belajar ini ya, wah, saya biasanya ritualnya setiap jam 4 subuh misalnya ya gitu, itu bagus. Semakin Anda punya ritual ini, maka biasanya di proses itu, proses belajarnya itu lebih cepat ya, tapi perlu dilatih ya. Oke, itu ada 7 cara mudah untuk belajar lebih cepat. Kalau kita rekap, apa saja yang bisa Anda lakukan? Yaitu yang pertama, pecah tugas-tugas besar atau materi-materi besar menjadi kecil ya, daftar isi dan sebagainya. Yang kedua adalah fokus ya di satu materi di satu waktu ya, atau satu tugas di satu waktu. Yang ketiga, lebih baik waktunya pendek tapi rutin setiap hari misalnya, dibandingkan panjang tapi sekali-sekali. Yang keempat, pantau progresnya ya, supaya Anda kalau berhasil Anda bisa mengcopy untuk berikutnya, kalau gagal Anda bisa ngecek, mengevaluasi kenapa. Yang kelima, tanya diri sendiri ya, ada 2, ada nanya alasannya kenapa saya harus belajar ini ya, dan yang kedua adalah bertanya seolah-olah mengetes diri sendiri ya, supaya semakin paham. Yang keenam, mengajari orang lain ya, practice effect ya gitu, dengan mengajarkan akan membuat kita lebih paham. Yang ketujuh adalah ciptakan ritual belajar ya, rutinitas dan kelengkapannya. Nah, semoga bermanfaat ya, dan semoga sukses ya. Bila menurut Anda video ini bermanfaat, jangan lupa di like karena itu menunjukkan apresiasi Anda terhadap kami ya. Kemudian untuk yang belum subscribe karena kami akan men-sharing ilmu-ilmu bermanfaat untuk pengembangan diri Anda. Sekali lagi semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Bye bye.